Yo, what's up you guys? Jumpa lagi di channel Arsi Matra bersama saya Rian. Channel yang akan memberikan informasi untuk inspirasi hunian impian Anda. Buat Anda yang baru saja bergabung, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dulu ya. Selain berbagi inspirasi, Anda juga bisa mendapatkan desain rumah ini lengkap dengan gambar kerja dan juga RAB dengan harga yang sangat terjangkau. Gimana caranya? Harga dan link pemesanan ada di deskripsi ya. Oke, biar tidak penasaran gimana desain rumah ini dan berapa sih biaya yang dibutuhkan untuk desain ini, langsung saja kita tonton videonya. Sebelum kita bahas rumah ini, kita intip dahulu denahnya seperti apa. Di lantai 1, terdapat carport, teras, kolam ikan, ruang tamu, taman dalam, ruang makan dan dapur, ruang cuci, kamar mandi WC, dan taman belakang. Terdapat tangga untuk naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2, terdapat kamar tidur utama dengan balkon yang menghadap ke depan yang dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Lalu terdapat void yang menghubungkan ke taman di lantai 1. Terdapat juga 2 kamar tidur anak, ruang baca, dan tentunya 1 kamar mandi. Nah, itulah penjelasan denahnya. Sekarang kita mulai bahas rumah secara keseluruhan. Perawatan rumah dengan budget minimalis tentunya menjadi dambaan setiap keluarga. Dengan menghemat budget perawatan, maka Anda bisa alokasikan untuk kebutuhan lainnya, seperti pada desain rumah hunian yang satu ini. Berdiri di atas lahan berukuran 6 x 15 meter, hunian ini memiliki luas bangunan total 98 meter persegi. Jika dilihat, material yang dipilih untuk fasad memakai tipikal material unfinished. Sifatnya yang tidak mudah pudar, menjadikan material ini tergolong hemat budget. Selalu gunakan bahan-bahan yang berkualitas dan jangan mengurangi kuantitas saat proses pembangunan, sehingga rumah Anda pun akan jauh lebih kokoh dan berkualitas. Selain finishing bata terakota, Anda juga dapat menerapkan finishing dari beragam jenis batu alam. Banyaknya bukaan dengan tetap menjaga privasi, sebenarnya juga langkah untuk penghematan listrik. Untuk atap rumah ini sendiri, didesain menggunakan gaya limasan modern, ditambah sebuah skylight untuk memasukkan cahaya ke ruang tertentu. Sedangkan untuk menopang tangki air, dibuatkan area dak beton dan bisa diakses dengan tangga monyet. Sebagai penyusun dinding utama, kali ini kami memilih bata hebel karena akan menghasilkan dimensi yang lebih presisi dibanding bata merah. Untuk memberikan volume, area taman pun ditinggikan dengan cor semen serta urukan tanah. Kemudian, jika kita melihat bagian pondasi, kita bisa menemukan banyaknya pipa yang melintang dari tengah dan belakang menuju ke area depan. Meski terlihat sedikit rumit, jangan khawatir.
Anda bisa menerapkan skema ini dengan bantuan gambar kerja yang tersedia di paket desain rumah ini. Oke, selanjutnya mari kita beralih untuk melihat interior dari rumah ini. Sebelum masuk, kita disambut area carport berukuran 5 x 3 meter. Area ini cukup luas untuk satu mobil city car, sehingga Anda juga bisa memarkir motor di sekitarnya. Di samping carport, ada area penghijauan yang diisi tanaman dan unsur batu alam. Teras cantik berukuran 1,5 x 2 meter ini juga bisa dimanfaatkan untuk sekedar menerima tamu sebentar. Selain melindungi dari gerimis, atap solar flat di sini juga untuk menampilkan kesan modern dari area depan. Nah, kini kita coba akses masuk ke rumah melalui pintu alternatif yang ada di sebelah sini. Di area ini, kita dapat menemukan kolam ikan berdinding kaca dengan susunan bata roster dan batu alam di sekitarnya. Area ini didesain sebagai inner court yang view-nya dapat dinikmati dari tengah rumah. Oke, kita coba mulai masuk dari pintu utama ya. Begitu masuk, kita diterima di ruang tamu dengan kursi dan meja berukir, dan langsung memberikan kesan hangat. Terdapat kaca berukuran besar di belakang kursi untuk memasukkan cahaya alami dari samping. Di sini pun terdapat meja kabinet bergaya jadul untuk menempatkan TV. Biar semakin kental suasana Jawanya, gunakan lampu klasik sebagai pengganti chandelier. Nah, sampai di tengah rumah, kami mendesain sebuah inner court yang hanya dibatasi kaca saja, supaya bisa tembus pandang. Dan dari sinilah cahaya matahari juga bisa masuk dengan atap skylight di lantai 2. Berikutnya, di sebelah sini kita temukan ruang makan. Dengan ukuran ruangan 3 x 3,5 meter, maka ruangan ini pun cukup juga untuk diisi sebuah kitchen set kecil. Dan jadilah ruang makan dan dapur yang praktis. Masih dalam suasana etnik, dinding backsplash pada area kitchen set ini didesain menggunakan tegel klasik. Karena terbilang tidak lebar-lebar amat, maka perlu lebih cermat memilih jumlah tungku kompor ya. Untuk tambahan penyimpanan, bisa kita tambahkan ambalan atau wall shelf dari kayu, sehingga memperkuat kesan warm. Nah, untuk setelan saluran air dan listrik di dapur juga sangat penting untuk diperhatikan pengerjaannya.
Gunakan panduan dari gambar kerja supaya terhindar dari kesalahan pemasangan dan penentuan panjang pipa. Kemudian di sebelah sini, ada satu ruang untuk area wastafel dan kamar mandi. Cermin besar yang dipadukan lampu gantung akan membuat sudut ini jauh dari kata gelap. Sedangkan untuk area kamar mandi dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter ini, keramik motif tegel vintage dipertahankan senada dengan ruangan lainnya. Meski berukuran kecil, tetap selalu sediakan boven untuk menjaga sirkulasi udara. Beralih ke area terbuka di belakang. Taman belakang ini berukuran 4,5 x 1,8 meter. Suasana yang sejuk dipenuhi vegetasi terasa semakin menyatu dengan alam dengan penggunaan dek kayu dan batu alam. Nah, di sini kita juga bisa naik tangga monyet menuju ke tangki air di atas ya. Berikutnya ada sebuah ruang laundry di sudut rumah. Memaksimalkan area belakang untuk menjemur pakaian, bisa menggunakan jemuran portable atau yang mudah dilipat. Sudah selesai di lantai 1, kemudian saya akan mengajak Anda untuk naik ke lantai 2. Area tangga ini pun dapat kita temukan unsur kayu dan batu yang memberikan kesan alami. Apalagi dengan banyaknya jendela di sekitar tangga, maka suasana di area tangga pun menjadi terang sepanjang hari. Begitu sampai atas dan menghadap ke kanan, maka kita akan sampai di ruang baca yang berukuran 1,5 x 2,5 meter ini. Uniknya, di area baca ini terdapat bukaan yang dibatasi partisi kayu, sehingga tampil lebih estetik. Manfaatkan space vertikal pada ruangan, agar lebih muat banyak buku ya. Selain itu, pilihlah tempat duduk yang nyaman namun tetap praktis. Kamar tidur pertama berada di balik ruang baca tadi. Kamar ini dilengkapi dengan almari klasik yang didesain menyesuaikan bentuk dipan. Selain itu, juga terdapat space untuk belajar si buah hati. Berikutnya adalah kamar tidur kedua untuk sang kakak di sebelah sini. Di samping pintu kamar, kita dapat langsung menemukan almari pakaian, yang pada sisi sampingnya menjadi rak untuk menaruh barang. Desain kamar ini terbilang simpel dengan memanfaatkan warna putih padukan dengan kain motif tribal atau pasir. Lanjut ke bagian kamar mandi. Dengan ukuran 1,5 x 1,5 meter, kamar mandi ini masih cukup diisi dengan shower dan kloset duduk. Nah, yang terakhir adalah kamar tidur utama yang berada di paling depan.
Dengan ukuran kamar 4,5 kali 4 meter, kita bisa merasa nyaman saat berada di sini dengan ruang sirkulasi yang cukup serta almari yang didesain unik. Almari kali ini didesain tertanam ke dalam supaya memberikan space lebih pada ruang dan terlihat lebih rapi. Kamar pun dilengkapi dengan TV yang langsung dipasangkan ke dinding dengan posisi yang lurus terhadap posisi rebahan. Menariknya, ruang rias berada di tempat yang agak menjorok ke dalam, tepatnya berada di sebelah kamar mandi dalam. Ukiran klasik pada frame cermin membuat suasana berias terasa makin eksotik. Sedangkan pada kamar mandi dalam ini terdapat wastafel, shower, dan sebuah kloset duduk. Estimasi biaya bangun rumah ini adalah 500 sampai 640 juta di luar dari biaya interior dan biaya tanah. Gimana? Tertarik untuk punya desain rumah seperti ini? Dan berakhirlah house tour kita kali ini, semoga bisa menginspirasi. Dan semoga kita dimudahkan untuk bisa segera memiliki rumah seindah ini. Amin. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.